Jadi kalian nanti akan saya persilahkan untuk share screen ya. Jadi pastikan file kalian sudah disiapkan, kalian tahu lokasinya di mana. Salah satu pertanyaan yang kalian ajukan adalah tulisan ini akan berbentuk seperti apa ya? Nah, pertanyaan ini tidak gampang untuk saya jawab karena memang bentuk tulisan ini ada di antara dua bentuk ya. Bentuk yang pertama itu adalah bentuk paper yang sangat ilmiah. Ini biasanya kalian temukan dalam buku-buku tafsir ya. Jadi ketika kalian membaca salah satu buku tafsir terkait dengan teks itu, kalian akan menemukan banyak analisis ya terhadap teks itu. Bagaimana teks itu terbentuk, lalu sumbernya dari mana, pengarangnya dari mana, dan kadang-kadang kita bisa tersesat ya di situ ya oleh banyaknya informasi. Nah, salah satu cara sederhana untuk menentukan ya mana dari bagian-bagian teks yang mau saya ambil adalah mana bagian-bagian yang kurang lebih akan dibutuhkan oleh umat. Jadi kita mulai menyeleksi ya bagian teks yang menjadi minat kita tetapi mungkin tidak menjadi perhatian umat. Nah, bisa jadi juga yang menjadi perhatian umat itu tidak menjadi perhatian kita. Nah, kita perlu mempertemukan ya dua kepentingan ini ya, dan terutama yang harus kita menangkan adalah kepentingan umat. Karena kita belajar terutama nanti untuk menyapa umat ya. Maka dipastikan bahwa bagian-bagian dari tafsir itu berguna untuk umat ya. Jadi inspiring untuk kalian, inspiratif buat kalian, sekaligus helpful ya untuk umat. Lalu yang kedua adalah apakah bentuknya akan seperti homili ya? Ada di antara itu. Antara paper ilmiah dan homili ya. Nah, homili itu kadang-kadang jatuh pada soal ini ya. Kefasihan ya. Kita sebagai penyampai homili ya. Jadi kalau kata-katanya itu engaging, melibatkan kita ya. Apalagi sekarang ini ya, banyak evangelizer ya, itu terutama di media sosial ya. Kadang-kadang kita sebelum memperhatikan yang dia sampaikan, kadang-kadang kita memberikan perhatian pada penampilannya, bahkan penampilan fisiknya ya, ganteng tidak, cantik tidak, muda tidak, dan itu kadang-kadang menentukan pilihan kita ya. Dan ini kurang menguntungkan tentu untuk mereka yang sudah berusia. Barangkali parasnya mungkin tidak di bawah rata-rata ya, tapi rata-rata. Nah, kita pengen menghindari itu ya, agar homili itu tidak ditentukan oleh penampilan kita, kefasihan kita untuk menyampaikan pesan, melainkan juga isi pesan itu sendiri perlu kuat ya. Maka ada di antara itu. Oke, saya kira kita sudah berkumpul dalam jumlah yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk kita mulai kelas pagi hari ini. Maka silahkan salah satu memimpin doa. Apakah ada yang sudah diminta memimpin doa? Oke, kalau belum ada, silahkan salah satu memimpin ya. Oke, siapa yang mau memimpin? Saya, Romo. Oke, silahkan. Mari Romo dan suster dan teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hari yang baru ini. Kini Tuhan kami sudah berkumpul dalam ruang virtual. Kami mohon berkat-Mu agar Engkau berkenan melindungi kami, mendampingi kami,
dari awal, pertengahan, hingga akhir kelas ini, sehingga kami menemukan materi-materi baru yang sungguh berguna untuk hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Romo Andalas yang akan menyampaikan materi, berilah kesabaran baginya, semoga dapat memberikan materi dengan baik. Semua ini Tuhan kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Ya, tadi Febri ya yang memimpin doa ya. Oke, terima kasih. Oke, rekan-rekan, pagi hari ini kita akan berbagi ya. Jadi pada pagi hari ini saya tidak menuntut kalian untuk sudah selesai dengan paper kalian. Nah, saya akan mulai dengan tanggal yang perlu kalian ingat ya, yaitu hari Senin 23, 59 adalah waktu terakhir bagi kalian untuk menyerahkan paper. Senin 23, 59. Nah, ayam sudah berkokok ya. Jadi tidak ada yang berdusta di ruang ini ya. Jadi kalian masih punya waktu kira-kira 6 hari untuk menyelesaikan paper kalian. Ya. Nah, silahkan kalian catat dulu ya. Itu adalah waktu pengumpulan paper kalian. Jadi nanti ketika ada jadwal UTS ya, kalian tidak perlu disibukkan lagi dengan metode tafsir kitab suci ya. Karena kalian sudah mengumpulkan dan tidak perlu bingung ya apa yang harus ditulis ya. Karena sudah kalian lakukan ya. Nah, nanti akan saya tempatkan di LMS ya. Jadi akan ada fitur di mana kalian mengumpulkan tugas kalian. Maka nanti untuk teman-teman yang masih perlu belajar mengisi LMS ya atau berkunjung ke LMS, silahkan kalian saling belajar satu sama lain. Nah, apa kelemahan LMS ya dibandingkan kalau kalian mengirim tugas itu lewat email? Kalau ada sesuatu dengan tugas kalian, kalau via email, kalian masih bisa untuk kontak saya. Nah, kalau LMS itu kalau waktunya sudah selesai, meskipun kalian menangis terseduh-seduh, kalian tidak bisa mengirim file. Ya. Maka silahkan nanti kalian ini ya menghitung waktu yang kalian butuhkan untuk masuk ke LMS, lalu untuk mengirim filenya sehingga Senin 23, 59 WIB ya, terutama yang dari wilayah Indonesia bagian lain, ini akan lebih cepat ya. Nah, nanti kalian perlu ini ya, perlu menyesuaikan waktu pengumpulannya. Jadi Senin 23, 59 ya. Senin malam 1 menit sebelum tengah malam ya. Bukan Minggu malam ya. Tetapi Senin malam. Oke, apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan pengumpulan? Oke ya, jadi bukan Minggu malam ya, teman-teman jangan bingung karena ini 1 menit sebelum hari Selasa ya, bukan 1 menit sebelum hari Senin ya, karena beberapa mahasiswa biasanya bingung ya dengan soal waktu ini ya. Lalu yang kedua, keterbatasan dengan LMS adalah saya akan men-setting jumlah maksimal kata yang bisa kalian kirimkan. Jadi nanti kalau kalian mengirimkan paper kalian, ya, nanti akan kalian kirimkan running text. Ya. Running text itu apa? Running text itu seperti kalau kita lihat
iklan itu ya, yang jalan itu ya, itu running text ya. Jadi nanti file kalian itu tidak dikirim sebagai file. Nah, maksudnya file yang dikirim sebagai file itu apa ya? Jadi kalau kalian ngirim itu attach ya, kalian attach file, saya harus membuka dari laptop saya. Nah, mengirim sebagai running text itu adalah di situ ada kolom, lalu kalian paste di situ ya. Sehingga paper kalian itu tercantum di situ ya, tidak perlu attach ya, tidak perlu menautkan file kalian. Sehingga ketika saya buka, saya langsung bisa baca dan langsung bisa menilai ya, tidak membuka dulu, download dulu, lalu saya baru membaca ya, karena ini agak lebih lama. Saya mengalami ya, saya membaca tugas yang sudah kalian kumpulkan, itu waktunya agak lebih lama karena setiap kali saya harus membuka filenya ya, dan harus mendownloadnya ya. Nah, saya berharap sebenarnya file itu langsung kalian taruh di situ sehingga saya langsung bisa baca ya, tanpa saya harus mendownloadnya. Oke, itu ya. Jadi jangan salah kirim ya. Saya tidak menanti sebuah file yang ditautkan ya atau di-attach ya atau attachment ya, tetapi file yang kalian paste di situ ya. Kalian copy dari file kalian lalu di situ tinggal dipaste ya. Sehingga langsung kelihatan tugasnya ya, tidak sebuah file yang saya harus buka. Itu. Lalu keterbatasan lainnya adalah saya akan men-setting jumlah kata maksimal yang diizinkan kalian paste. Nah, saya akan menentukan jumlah maksimalnya berapa itu dari pertemuan pagi hari ini. Saya kemarin punya kelas teologi moral dan saya meminta mereka untuk menulis sepanjang paper kalian, ya, yaitu 500 kata. Untuk UTS juga. Karena saya senang dengan 500 kata. Ya. Mengapa 500 kata? 500 kata itu tidak terlalu pendek untuk kalian, tidak terlalu panjang untuk saya. Jadi kelihatannya kita berjodoh di soal jumlah kata itu ya, teman-teman ya. Sekurang-kurangnya kita jadian ya di jumlah kata. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol juga melakukan kegiatan yang sama dengan kalian pagi hari ini. Dan mahasiswa-mahasiswa ya dari beberapa prodi itu request pada saya. Romo, 500 kata itu terlalu pendek buat kami. Lalu mereka ya udah ya, ada yang nulis 1000 kata, ada yang nulis 508 kata, lalu kita cari jalan tengah ya. Kalau terlalu panjang itu yang menderita kalian ya, yang senang saya, maka saya ingin mengurangi penderitaan kalian ya. Kita mencari titik tengah ya. Kira-kira kalian masih bisa tidur dengan mengerjakan paper ini kira-kira berapa kata. Lalu mereka akhirnya nego dengan saya, gimana kalau maksimal 700 kata, minimal 500 kata. Nah, nanti kalau kita sepakat, misalnya Romo 700 kata itu terlalu pendek buat kami ya, gimana kalau 2000 kata aja Romo? Nah, itu boleh ya, kalau kalian sepakat, kalian boleh posting sampai 1200 kata. Nah, kalian mungkin akan mengganggu liburan saya ya, dengan paper yang pendek itu. Dan mungkin kalian juga nggak bisa tidur ya, teman-teman. Maka kita akan sepakati karena nanti ketika di setting kalau kalian lebih dari satu kata saja kalian nggak bisa ngirim file itu ya, attach kalian nggak bisa paste ya file itu. Kalau kurang juga nggak bisa, maka kita pastikan bahwa tidak ada masalah ya, dan nanti yang salah bukan LMS-nya ya, tetapi jumlah kata kalian ya. Romo, saya sudah berusaha berjam-jam ya, tapi tidak pernah bisa paste tulisan saya. Itu karena masalah batas bawah dan batas bawah atasnya ya. Oke, nah nanti saya akan menentukan setelah melihat yang sudah kalian tulis ya.
Jadi saya tidak berimajinasi saja, tetapi setelah melihat tulisan kalian ya, misalnya rata-rata kok nulisnya 2000 kata ya. Wah, kelihatannya cocok nih 2000 kata ya. Oke. Sekarang mari kita mulai, teman-teman. Siapa yang mau sharing duluan? Saya. Oke ya. Wah, makanya Maria Annunziata tadi jam 6 pagi ya, sudah menunggu di ruang ini ya. Yuk, Maria Annunziata ya. Kamu sudah bisa share screen ya. Oke. Catatan pertama saya. Kalian tidak perlu mengawali paper kalian dengan cover ya. Langsung to the point saja, teman-teman. Namamu siapa? Lalu NIM-nya berapa? Lalu tugas apa ya? UTS, mata kuliah, metode tafsir kitab suci ya. Yang covernya ini tidak perlu ya. Oke. Ada 746 kata ya. Oke, silahkan Maria Annunziata. Silahkan di-unmute ya suara kamu. Ini menjelaskan loh. Jadi di sini saya mengambil perikop mengenai makam yang kosong. Maksudnya kebangkitan Yesus dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Okay. Saya di sini mengambil metode analisis naratif. Jadi pertama-tama saya membuat abstrak. Abstrak ini kan merupakan semacam kesimpulan, tapi bukan kesimpulan kayak nanti jadi pacuan untuk melihat ke dalamnya. Nah, di sini bisa dilihat abstrak saya berisi mengenai apa itu kitab suci dan bagaimana itu analisis naratif dan membahas tentang paper yang saya buat. Nah, kita langsung masuk ke pendahuluan. Ya, di pendahuluan pastinya melihat apa ya? Jadi pengantar. Jadi pengantar di sini ya sama seperti paper seperti abstrak tadi, tapi lebih diperluas lagi. Nah, udah bisa dilihat kan teman-teman. Oke, ya. Nah, di sini langsung ke intinya, kebangkitan Yesus dalam analisis naratif. Di sini saya juga kurang paham sebenarnya bagaimana cara menggunakan metode analisis naratif, tapi saya mencoba sedemikian rupanya yang ada di sini dengan melihat contoh-contoh yang ada di Google, tapi tidak copy paste. Ini saya buat sendiri. Oke. Nah, di sini saya juga mempunyai referensi dari metode buku tafsir Alkitab Perjanjian Baru, dan ya jadi saya tuangkan seperti ini, Romo. Oke, silahkan ke ininya, ke halaman 2. Ya, oke. Silakan dibaca. Dalam Injil ini? Dalam Injil ini, penampakan Kristus yang bangkit di Yerusalem ditunjukkan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam ayat 1. Dalam hal ini, para perempuan ini pergi ke makam pada Minggu pagi, dan mereka melihat malaikat yang menyingkirkan batu besar yang menutup pintu masuk makam, yang membuat para penjaga atau orang suruhan para imam kepala dan orang Farisi takut. Ayat 2-4. Malaikat menjelaskan bahwa kosongnya makam ada kaitannya dengan 3 nubuat sengsara Yesus. Bisa kita lihat dalam Matius 16 ayat 11, 17 ayat 23, dan 20 ayat 19. Dalam hal ini, para wanita tersebut merasa gembira sekaligus ketakutan tanpa ada rasa ragu.
Para wanita pun dengan segera memberitahukan apa yang mereka lihat kepada para murid Yesus dalam ayat 8. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dan menyembahnya, ayat 9. Ia memberi perintah kepada mereka untuk berkata kepada para murid untuk pergi ke Galilea dan meninggalkan Yerusalem yang merupakan tempat penolakan Yesus. Dalam hal ini, Yesus pun akan bertemu dengan mereka sesudah kebangkitannya dan pergi ke Galilea. Lihat Matius 26 ayat 32. Di sini saya menyimpulkan bahwa kisah kebangkitan Yesus dalam Injil Matius dapat memberi inspirasi kepada generasi kini yang cenderung memandang segalanya dari segi logis dan masuk akal. Pesan-pesan yang diberikan dipengaruhi dari cara penulisan dalam Injil Matius. Pengalaman para tokohnya dapat membantu pembaca masa kini menemukan peran dan karakter yang relevan untuk menumbuhkan iman Kristiani dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Romo. Oke ya, paper ini diamini ya oleh anjingnya Maria Annunziata ya. Oke, tanggapan saya adalah cara menulis Maria Annunziata ini sangat akademik ya. Tidak hanya ada covernya, ada abstraknya segala ya. Wah ini apa? Ini menarik ya. Ini tentu boleh ya diberi tempat. Nah, apa yang perlu ada dalam abstrak ya? Kalau kamu mau menulis dengan gaya Maria Annunziata, adalah karena kita terbatas soal kata, maka tentang apa itu kitab suci, lalu analisis naratif itu di skip saja ya. Karena terutama Maria Annunziata akan menyerahkan paper ini kepada dosen kamu yang kurang lebih tahu ya tentang apa itu kitab suci dan apa itu metode naratif ya. Lalu kamu bisa straight to the point ya. Nah, straight to the point itu kira-kira gimana ya? Dan nanti ini akan menentukan jumlah kata yang diizinkan ya. Adalah kamu mulai dengan menampilkan perikop kitab suci yang kamu ambil ya. Misalnya Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nah, itu taruhlah persis di bawah abstrak. Sehingga nanti kita sebagai pembaca itu dibantu ya. Tidak harus setiap kali saya membuka perikop kitab suci ya. Bayangkanlah ya kalau ada berapa puluh dari kalian ya, saya setiap kali lihat screen lalu lihat kitab sucinya ya. Nah, maka ini akan menambah jumlah kata ya, terutama buat kalian yang udah mepet. Romo udah 500 ya, nanti kalau ditambahi perikop lagi jadi lebih panjang. Nah, nanti panjangnya paper kalian bisa ditambah sedikit ya. Sehingga teks itu tetap bisa dimasukkan tanpa mengganggu jumlah kata. Oke, kalau kamu mau menulis seperti Maria Annunziata, apa yang harus dilakukan ya? Terutama di bagian abstrak adalah kamu perlu menyebut bahwa kamu itu akan menganalisis Matius 28 ayat 1 sampai 10. Lalu cara menganalisisnya saya akan menggunakan metode naratif misalnya. Jadi caranya gimana? Lalu hasilnya apa? Maria Annunziata ya. Montore lho wani. Ya. Jadi pilihan perikopnya apa, metodenya apa, lalu hasilnya apa. Nah, yang saya lihat di sini adalah Maria Annunziata itu karena ini pendekatannya sangat akademik ya, kadang-kadang kita menempatkan diri berjarak dari teks itu. Nah, saya mengajari kalian terutama untuk kepentingan nanti ya, karena teks ini ada di antara renungan dan
paper akademik ya, yaitu Maria Annunziata ini mulai dengan mengapa sih Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini menarik untuk kamu. Misalnya di bagian paragraf yang terakhir ya, nanti akan dipindah di paling atas ya. Misalnya mungkin saya termasuk bagian dari generasi yang cenderung memandang segala sesuatu dari segi logis. Maka yang nampak masuk akal lalu tidak saya terima ya, atau sulit saya terima. Dan ini mungkin juga pengalaman yang dialami ya oleh para murid atau komunitas yang mengalami peristiwa makam kosong. Ya. Lalu kamu ini ya dari poin-poin tadi yang saya minta kamu baca ya. Ini adalah menurut Maria Annunziata poin-poin yang menarik ya. Nah, kalau poin-poinnya banyak sekali, Maria Annunziata perlu memilih ya, karena jumlah katanya terbatas. Maksud saya adalah kira-kira dari poin-poin yang saya sampaikan ini, yang paling membantu umat untuk merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus, yang mana ya? Nah, mungkin tidak semua harus disebut ya, kalau kita punya keterbatasan waktu ya. Jadi kita milih aja ya, 1, 2, atau 3 poin saja ya. Terlalu banyak poin itu umat biasanya, apalagi kan di banyak tempat ya, nanti entah pendalaman iman atau di gereja, umat itu cenderung akan lebih mendengar ya, dan daya dengar kita itu punya keterbatasan ya kalau terlalu banyak. Bayangkanlah Romo dalam sebuah homili atau katekes atau guru agama mengawali ini ya penyampaian isi dari kitab suci itu akan mengatakan, saudara-saudari, pagi hari ini saya hanya akan mengatakan sedikit saja, yaitu 10 hal ya. Sedikit tapi 10 ya. Nah, itu diingat aja susah ya, 10 mungkin nanti yang menyampaikan juga lupa ya, yang nomor 1 apa, yang nomor 10 apa ya. Maka sebaiknya kita memilih saja tidak 10 ya, terlalu ambisius ya kalau 10 ya. Saya akan omong 3. Dan bahkan kalau saya ringkas, saya mau omong 1 saja. Nah, itu senang ya pendengar ya. 3 diringkas bisa jadi 1 ya. Mungkin agak berbeda ya. Saya akan omong 1 hal, tapi akan saya udar menjadi 3 ya. Wah, katanya 1, ini malah 3 ya. Tipu-tipu ini ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, gunanya apa ketika kita hanya menerangkan ya beberapa poin saja adalah lalu kita memiliki kedalaman ya. Karena kalau kita menerangkan banyak hal, biasanya lalu kita kehabisan ruang ya. Nah, tulisannya Maria Annunziata ini sangat panjang di pengantarnya ya. Mungkin kamu sudah kehabisan kira-kira 200-300 kata ya untuk pengantar ya. Pengantar itu pendek saja ya. Sehingga kamu lebih bisa konsentrasi pada isinya. Oke, kekuatan dari tafsir yang sudah Maria Annunziata lakukan adalah ini sangat akademik ya. Catatan kakinya banyak, bukunya banyak, dan saya senang ya, karena di pendikat yang gini-gini tidak terlalu banyak ya. Baca banyak referensi, lalu mencoba untuk menyusunnya dalam sebuah tulisan yang bisa dibaca ya dengan enak ya. Bahasanya sudah enak menurut saya. Maka ini kekuatan ya untuk Maria Annunziata. Oke, sekarang saya ingin tanya Maria Annunziata dulu, apakah ada pertanyaan ya ketika kamu mengerjakan paper ini yang mungkin bisa saya jawab? Silahkan. Baik Romo, pertanyaan saya itu cuma sebenarnya analisis naratif ini bentuknya seperti apa? Soalnya saya bingung. Kalau cuma seperti cerita, kayak menceritakan ulang jadinya seperti itu Romo. Bisa dijelaskan lebih detail lagi gimana Romo? Terima kasih.
Oke, jadi analisis naratif itu memberikan perhatian bahwa di dalam sebuah kisah, selain ada pesan teologisnya, ya, di situ juga ada teks itu kita pandang sebagai literatur, ya, sebuah narasi, ya, atau kisah yang dinarasikan, ya. Di situ ada karakternya, ada klimaksnya, ada konfliknya. Nah, bagian dari narasi mana yang penting untuk kamu, ya? Nah, karena kita belum banyak bicara tentang analisis feminis, mungkin Maria Magdalena dan Maria yang lain, ini mungkin ya artinya belum banyak bisa kita ungkap di situ, ya. Maka ya udah enggak apa-apa, ya, karena kita memang belum belajar metode feminis, ya. Nah, yang sudah ada misalnya dari segi cerita, ya, makam yang kosong ini kan menyimpan misteri, ya. Ada kebangkitan atau tidak? Mungkinkah ada kebangkitan ketika makam kosong? Nah, ini kan pergumulan, ya, yang kamu tadi sampaikan, ya. Apakah ketiadaan jenazah Yesus itu membuktikan kebangkitan? Nah, itu kan sangat logis, sangat rasional, ya. Nah, Matius apakah tertarik dengan isu itu, ya? Ataukah iman Paskah itu sesuatu yang melampaui yang logikal, ya, yang rasional itu. Nah, itu ya kira-kira akan seperti itu. Nah, karena ini latihan, ya, teman-teman enggak usah takut, ya. Karena ini kita latihan tafsir, ya. Ini enggak sekali jadi, ya. Saya pun masih belajar, ya. Segera setelah selesai kelas ini, ya, nanti saya akan mengisi untuk para guru Kristen Katolik, ya, di SMA 10 Yogyakarta. Saya juga saya akan bicara tentang iman Paskah dengan cara yang lebih naratif, ya. Nah, saya belum memilih perikopnya yang mana, tetapi saya sudah punya pesannya, ya. Saya mengambil perikop dari kisah Minggu Palma, ya, Yesus masuk Yerusalem. Tetapi bukan teks itu yang saya ambil, ya. Saya tidak mengambil teksnya, tetapi saya mengambil sebuah video yang dikirimkan teman saya, diposting di akun Facebook-nya, tentang sebuah perayaan Minggu Palem yang menurut saya istimewa dibandingkan dengan beberapa rekaman, ya, video Palem, ya. Kebanyakan rekaman video Palem itu kan Romo di dalam gereja, ya, mengibar-ngibarkan daun palem, ya. Nah, yang saya lihat itu sesuatu yang istimewa, ya. Jadi ini romonya yang keliling kota, ya, naik mobil, ya, berkeliling, ya, dan membawa air suci, dan umat itu karena belum bisa hadir di gereja, umat itu berdiri di pinggir-pinggir jalan, ya, sambil nyanyi, ya, dan romonya pakai loudspeaker, ya, biar suara dikala Yesus masuk ke Yerusalem itu lantang, ya. Lalu romonya memberkati setiap daun palem gitu, ya. Dia romonya keliling kota, dan itu menurut saya kok menarik, ya. Justru di tengah suasana mungkin Paskah ini bagi sebagian dari kalian akan kalian alami sebagai salah satu Paskah yang tersepi, ya. Dan orang bisa mengalami kesepian secara rohani. Dan romo itu atau paroki itu, ya, dengan mereka berkeliling-keliling kota, ini ada beberapa, ya, saya melihatnya di Italia tahun lalu, ya, di Amerika,
Jadi romonya itu apa ya? Ada romo yang misa di tengah jalan ya. Lalu umat yang lewat itu bisa berhenti di situ. Pokoknya adalah apa ya, Tuhan yang mendekati ya. Itu buat saya tertarik sekali ya. Daripada agak biasa itu yang saya temukan di banyak gereja ya. Jadi umat datang ke gereja. Kalau yang saya lihat di video itu adalah romo mendatangi umatnya ya. Nah, itu pengalaman yang menarik buat saya. Nah, saya lalu akan berefleksi ya tentang itu. Saya sudah menyiapkan refleksinya 30 slides ya. Untuk peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau berhasil itu mungkin tahun depan saya diundang lagi ke sekolah itu ya. Oke, begitu Maria Annunziata ya. Jadi seberapa kamu mau memberi kepada umat itu tergantung ya. Umat yang kamu bayangkan itu kira-kira butuh yang mana ya. Misalnya kelihatannya ya kalau dari sini kamu akan membidik generasi yang sebaya dengan kamu ya. Atau apa lebih muda sedikit atau lebih dewasa sedikit ya. Yang kira-kira orangnya sangat logical, orangnya sangat rasional. Nah, apa ya? Kebangkitan Yesus itu tetap bisa diterima secara nalar sekaligus melampaui penalaran kita. Misalnya kayak gitu ya. Nah, mungkin itu apa ya? Kamu pengen ya agar kita bisa omong tentang Paskah pada teman-teman yang sangat rasional ya. Karena nanti mungkin ada yang tanya juga ya, apa buktinya ya bahwa Yesus itu bangkit. Oke, begitu Maria Annunziata ya. Nah, mungkin akan lebih jelas ketika kita mendengarkan sharing teman-teman lain ya. Maka sekarang saya persilahkan siapa yang mau berbagi. Saya Romo, Yesi. Oke, Yesi, silakan Yesi. Terima kasih ya Romo atas masukan dan koreksinya. Oke, ya. Ini seperti waktu pengakuan dosa itu ya. Romo, saya meminta penitensi yang berguna untuk hidup saya ya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai salah kata ya. Ya, karena istilah penitensi itu kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang anak-anak ya, bahkan orang dewasa ya. Itu Romo saya minta penistensi ya. Ya teman-teman, saya punya penis ya, dan saya bisa ada tensinya, tetapi tidak itu yang akan saya berikan pada kalian ya. Saya akan memberikan absolusi yang berguna untuk hidup kalian ya, tapi tidak penistensi ya, tapi penitensi. Yuk, Yesi, silahkan. Apakah sudah kelihatan Romo dan teman-teman? Sudah. Jadi di sini dalam paper yang Yesi susun itu ini format yang apa ya, simple dan benar ya. Nama Yesi Petronella Buku. NIM tugas pengganti UTS metode tafsir kitab suci. Sesimpel itu teman-teman ya. Oke, silakan Yesi. Jadi di paper ini terdiri dari pendahuluan, kemudian saya juga menampilkan teks dari perikop yang akan saya bahas, yaitu dari Markus bab 8 ayat 27-30 tentang pengakuan Petrus. Kemudian saya mengambil salah satu poin yang betul-betul saya mau tekankan dalam metode naratif yang saya lakukan, yaitu hubungan antar pelaku. Kemudian kesimpulan. Hanya 3 itu saja yang ada di dalam paper. Kemudian yang di dalam pendahuluan itu, saya sedikit menjelaskan tentang metode naratif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa metode naratif itu kan seperti kita menceritakan kembali, membahasan kembali, tapi tanpa terlepas dari inti bacaan yang kita bahas gitu. Agar pembaca mampu menemukan dan mengerti dengan baik bagaimana dan apa isi cerita yang kita ingin sajikan dalam paper ini.
Kemudian bagian pertama ya. Kalian boleh membuat abstrak, kalian boleh pendahuluan ya. Jadi teman-teman tidak ada satu metode yang harus begitu ya. Kalian boleh menulis dengan cara yang lebih beragam ya. Jangan khawatir ya, saya paham ya dengan macam-macam cara menulis paper ya. Jadi tidak harus begitu ya. Nah, catatan saya untuk pendahuluan adalah pendahuluan tidak boleh terlalu panjang ya. Jadi bagaimana semua gagasan dalam pendahuluan ini kalau bisa disampaikan dalam satu paragraf. Kalau kepaksa banget tidak bisa Romo apa ini penting semua ya. 2 paragraf deh boleh ya. Nanti karena nanti teman-teman yang meminta kita untuk panjang atau pendek itu biasanya orang lain ya. Misalnya kita nulis di majalah atau di koran begitu ya. Kalau kita nekat ya, saya nggak mau pokoknya panjangnya segitu ya, kita nggak akan dimuat ya tulisannya ya. Maka kita perlu menyesuaikan diri ya. Maka Yesi kalau bisa jadi 1 paragraf di pendahuluan, kalau enggak bisa 2 paragraf deh boleh ya. Oke, Romo. Tapi nanti jangan paragrafnya langsung paragraf 1 2 tak jadikan 1 paragraf ya. Nah, itu tipu-tipu dikit ya. Jangan ya, tapi memang harus ada sesuatu yang diringkas ya. Oke, silahkan. Teks Markus 27 ayat 30. Di dalam pendahuluan juga Yesi menaruh teks kitab suci yang akan dianalisis, menaruh keterangan bahwa teks kitab suci yang akan dianalisis pada kali ini yaitu dari teks Markus 8:27-30. Kemudian Yesi juga mencantumkan langkah-langkah yang akan dikerjakan, yaitu pertama, analisis teks menggunakan metode naratif. Kemudian kedua, analisis dunia cerita yang terdiri dari hubungan antar tokoh. Kemudian ketiga, kesimpulan umum cerita. Di sini ya, ini sangat naratif ya langkah-langkahnya. kemudian Termasuk hubungan antar karakter ya. Itu secara metode sangat naratif ya. Oke, silakan lanjut. Kemudian di sini juga Yesi menampilkan teks dari perikop Markus bab 8 ayat 27-30 biar teman-teman dan Romo para suster juga tidak kesusahan untuk membuka Alkitab karena di sini sudah ditampilkan. Oke, catatan saya adalah perikopnya, paragrafnya 1 saja ya. Tidak perlu 1,5 ya. Agar tidak menghabiskan halaman ya. Jadi perikopnya biasanya 1 tunggal ya. Oke, lanjut. Kemudian masuk di bagian inti atau poin yang betul-betul Yesi mau tekankan dalam metode naratif yang Yesi pilih ini. Itu tentang hubungan antar pelaku. Seperti yang kita ketahui jika kita membaca teks, itu tokoh utamanya Yesus dan juga para murid. Jadi, apakah dibaca semua, Romo? Boleh. Yesus dengan para murid merupakan suatu relasi antara guru dan murid. Hal ini dibuktikan dalam tindakan Yesus dan para murid yang melakukan perjalanan keberangkatan menuju kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi secara bersama-sama. Itu bisa dilihat dalam teks kitab suci ayat 27a. Semakin diperkuat lagi dengan sikap Yesus dan tanggapan para murid atas perintah Yesus. Itu ayat 30. Yesus melarang murid-muridnya untuk menyampaikan kepada siapapun tentang dirinya. Dan hal ini tidak mendapat satu tantangan pun dari para murid. Tidak ada satu pernyataan yang tertulis setelah Yesus memberikan perintah larangan. Maka dapat disimpulkan bahwa para murid menaruh ketaatan yang teguh pada apa yang diperintahkan oleh Yesus. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa relasi yang dibangun antara Yesus dan para muridnya adalah relasi seorang guru dengan murid-muridnya. Oke ya, saya akan memberikan komentar. Jadi hubungan kita dengan Yesus itu dalam bahasa Paus Fransiskus ya, bukan hubungan yang informatif ya, tetapi hubungan yang relasional.
Informatif itu adalah ya seperti yang Yesi mau sampaikan dalam paper ini ya. Hubungan antara guru dan murid itu lebih relasional ya. Jadi bukan berisi pernyataan-pernyataan ya. Pernyataan-pernyataan itu biasanya kita sampaikan kemudian, tapi yang penting adalah relasi ya. Jadi ini ya, saya mencoba ya, misalnya dalam hidup saya itu saya menciptakan quotes ya, yang lahir dari relasi ya, bukan saya mikir ya malam minggu nggak bisa ngapa-ngapain ya, single lagi ya, itu kan penderitaannya ganda ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, single, lalu saya merenung-renung soal relasi, tidak seperti itu ya. Tetapi dari perjumpaan saya dengan orang-orang, lalu saya menemukan beberapa kebijaksanaan ya yang mulai bisa saya sampaikan dalam pernyataan-pernyataan yang lebih pendek ya, dalam bentuk quotes. Misalnya salah satunya saya mengalami ya ketika saya sekolah di Amerika, itu ada banyak pengalaman persahabatan ya. Dan pengalaman persahabatan di Amerika itu nggak seperti di Jogja ya. Kita tuh kadang-kadang perlu ini ya, naik mobil kira-kira mungkin 2 jam, kadang-kadang sampai 3 jam untuk ketemu seseorang. Jadi kalau kita pikir-pikir secara manusiawi ya, itu jauh ya. Karena itu berapa miles atau berapa kilometer yang harus kita lalui sebelum kita ketemu seseorang. Dan itu berlangsung sering sekali ya. Hampir 5 tahun ya, hidup saya itu mungkin sebagian habis di jalan ya. Karena bolak-balik ya, bayangkanlah ya, misalnya saya ke Sacramento ya, itu kalau naik mobil ya kira-kira 2 jam. Nah 2 jam itu kita kalau misalnya dari Jogja itu sudah sampai Solo ya, mungkin sampai sekitar lebih dari Solo ya, mungkin kira-kira 80 km ya. Dan kalau pulang balik 160 km ya, jauh banget. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya akhirnya merenung-renung soal persahabatan. Lalu saya menemukan sebuah quotes yang hari-hari ini ya saya jadikan kaos ya. Edisi eksklusif ya, special edition by Mutiara Andalas ya. Hari Sabtu akan saya berikan ke teman-teman terdekat saya ya. Wah, sayang kalian belum menjadi teman-teman terdekat saya ya. Jadi kalian jangan berharap saya beri kaosnya ya. Akhirnya quotes itu saya pilih ya, karena hari Sabtu besok, Sabtu Sepi, kami ingin menghormati ibu kami yang meninggal 1000 hari yang lalu ya. Dengan kita ingin memperindah ya makam ibu kita ya, dan memberi souvenir ya. Biasanya di kalangan umat Katolik souvenirnya itu kan rosario ya, atau kitab suci atau payung lah ya, sekurang-kurangnya yang sering kita dapat ya. Saya mencoba membuat sesuatu yang lain, yaitu saya ingin menampilkan quotes itu ya dalam kaos itu. Maka muncullah quotes persahabatan tidak mengenal kata jauh. Ya, itu berdasarkan pengalaman relasional saya ya dengan sahabat-sahabat saya. Mungkin suatu kali ya, kalau saya masih ingat kalian, mungkin kaos itu akan sampai ke tangan kalian ya. Mungkin ya. Tapi kelihatannya belum ya. Itu ya, jadi menurut saya temanya Yesi ini menarik ya. Karena ternyata pengenalan kita pada Yesus itu tidak berdasarkan pernyataan-pernyataan, bahkan ajaran-ajaran Yesus ya terutama. Tetapi relasi pribadi Yesus dengan para murid. Relasi antara guru dan murid. Oke, Yesi, dilanjutkan baca ya. Umat Kristen. Di sini Yesi melanjutkan seperti instruksi dari Romo, sebaiknya gagasan
kita memberikan gagasan baru kepada umat yang menaruh perhatian pada kitab suci seperti itu. Jadi Yesi menyimpulkan bahwa umat Kristen masa kini terdiri dari orang-orang dengan berbagai macam kebutuhan rohani dan iman mereka. Dapat dibina oleh 4 gambaran Yesus yang diilhami dari Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Ketika kita sebagai orang-orang Kristen memilih untuk berjumpa dengan Yesus menurut Markus, kita menemukan sisi dari Yesus yang paling sederhana dari keempatnya dan sangat menantang. Kita menemukan bahwa versi Markus mengenai kehidupan Yesus berpusat pada kematian dan makna sengsaranya. Ketika kita membuka diri untuk terlibat dengan Yesus, maka kita juga akan menyadari bahwa kita diundang untuk menemukan makna hidup dan kematian seperti yang ia alami, yaitu dengan percaya sepenuhnya kepada Allah dan dengan pengabdian penuh kasih terhadap kebutuhan orang lain. Yesi memberikan gagasan seperti ini karena menurut Yesi, jika kita ingin menafsir suatu ayat kitab suci atau perikop kitab suci, maka kita harus menempatkan diri terlebih dahulu seperti kita yang ada dalam peristiwa itu, Romo. Jadi kita harus membuka diri gitu, agar kita bisa ikut terlibat langsung, agar kita juga bisa memaknai kira-kira dari dalam teks itu apa yang bisa kita ambil gitu. Seperti itu, Romo. Oke, lalu poin kedua yang penting dari Yesi adalah tidak sekedar bahwa kita itu punya relasi sebagai guru murid ya. Markus di sini memberikan sisi yang lebih mendalam dari itu. Yang dalam bahasa yang lebih populer ada ungkapannya ya, ada quotes-nya, yaitu a friend in need is a friend indeed. Nah, terjemahnya apa ya? Seorang teman yang hadir dalam penderitaan sesamanya, dia adalah sungguh seorang sahabat. Nah, di sini yang penting dari Markus, dan saya senang bahwa Yesi bisa menemukannya, ya, yaitu relasi yang mendalam antara guru dan murid itu adalah ketika mereka sampai berbagi hidup, ya, termasuk dalam pengalaman penderitaan. Nah, itu Markus banget. Ya. Oke, menurut saya papernya Yesi sudah sangat baik, ya. Nah, nanti tinggal pendahuluannya diringkas, ya. Nah, saya tadi mencoba gini ya, teman-teman ya. Kalian melihat dari sisi kitab sucinya, saya melihat dari segi kontekstualnya ya. Bagaimana perikop ini nanti bisa kita dekatkan dengan pengalaman umat ya. Jadi jangan sampai perikopnya itu masih terlalu jauh ya tafsir kita ya. Sehingga nanti ketika kita menyampaikan perikop ini saja, tafsir ini saja, sebenarnya umat sudah bisa tersapa ya. Nah ini apa ya? Ini butuh banyak latihan ya. Jadi jangan, aduh paper saya ternyata belum bagus ya. It takes time ya. It takes hard work ya. Kita perlu kerja keras ya. Dan bahkan orang sepengalaman saya ya, ketemu umat, ketemu itu kadang-kadang ya nyoba dan gagal. Tidak selalu berhasil ya, tidak selalu success story ya. Oke, terima kasih Yesi. Baik, Romo. Terima kasih juga atas kritik dan sarannya. Oke, ya. Siapa yang mau nyusul? Yesi? Saya boleh. Oke, silakan. Siapa tadi yang mau share? Saya Rama. Oke, silakan di-share filenya. Klik share screen. Lalu klik file kalian. Oke. Ya.
Oke, silahkan, Mei. Oke, ini pendahuluannya cuma menjelaskan tentang Injil Markus itu bagaimana, lalu sedikit mengenai Markus perikop yang saya akan bahas. Selanjutnya, rumus masalah yang akan ini dua aja, terus tujuannya juga yang ingin saya bahas. Lalu lanjut tentang pembahasan mengenai Injil Markus dan beberapa kalimat yang perlu ditekankan dan maksudnya apa supaya umat mengerti atau yang membaca akan mengerti beberapa kalimat yang perlu saya jelaskan di sini. Lalu saya lanjut dengan relevansi di kehidupan zaman sekarang sesuai dengan tema yang saya ambil dari perikop itu ini. Jadi saya beri Mengikuti dan relevansi menghayati Yesus Yesus di zaman pandemi. di Jadi zaman ya. jadi lanjut saya akan gabungin dengan relevansi di zaman sekarang, bagaimana keadaan situasi sekarang juga sama seperti pada perikop 8 ayat 31 sampai 9 ayat 1 bahwa Yesus juga mengalami hal yang sama dengan kita bahwa ditolak. Jadi saya jelaskan bunuh, ditolak, ya seperti itu. Terus saya juga berikan tips bagaimana melaluinya, lalu saya beri kesimpulan. Seperti itu, Romo. Oke, ini berapa kata, Mei? Nanti saya banyak yang buang. Kamu Yang- merasa papernya Ya. perlu lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek, bisa. Oke, lebih pendek. Sekarang ini berapa kata? Ini kan nanti nggak kepake. Dibuang. Nggak apa-apa. Sekarang papernya Mei berapa kata? 897. Oke, kalau kamu boleh ya, Ya. bernegosiasi dengan saya, kamu pengen kamu bisa menulis sampai berapa kata? 800, 700? 700 mentok deh. Oke ya. 700 mentok, Romo. Ini terutama untuk teman-teman yang papernya sudah melampaui 500 ya. Yesi usul gimana kalau boleh sampai 700 ya. Yang penting kalian tidak kekurangan ide ya. Lalu tadi menurut saya yang bagus juga yang sudah disampaikan oleh Mei adalah melihat bahwa situasi yang kita alami itu juga situasi yang bisa kita temukan dalam perikop Injil Markus ini ya. Atau perikop Injil Markus ini dekat loh dengan konteks yang kita alami sekarang ini ya. Nah, itu harus perlu ditemukan ya, teman-teman. Karena nanti kita tahu harus ngapain dengan teks itu. Kalau ini, Mei, kira-kira kalau dari perikop Injil Markus, dia mau mengatakan apa yang connect dengan pengalaman kita sekarang ini, Mei? Ya kayak misalnya dari kata memikul salib gitu. Memikul salib kan bisa diibaratkan bahwa suatu masalah yang harus kita lewati, yang tetap bersama Tuhan gitu di dalam pandemi kayak gini kan juga kita harus memikul salib kita, tetap setia pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Walau kita ditolak sama seperti Yesus gitu, tapi kita harus tetap bersama Dia dan minta pertolongan kepadanya, intinya seperti itu. Oke, jadi dalam pengalaman jemaat Markus itu ada pengalaman sulit ya sebagai murid-murid Yesus. Bahkan ada pengalaman penganiayaan ya. Jadi menjadi seorang Kristiani itu memikul salib itu jadi bagian hidup kita ya. Saya nyoba ini ya, terutama setelah terjadinya pemboman ya di Gereja Katedral Makassar ya. Saya setiap saat ya scrolling down ya di Instagram, di Facebook. Saya pengen dengar sih teman-teman saya yang Katolik itu omong apa ya. Dan dalam arti tentu ya, apalagi hari-hari ini ya, orang mempermasalahkan ya pernyataan dari Menteri Agama, dari MUI ya, dan istilah apa ya, pokoknya mempermasalahkan ya istilah-istilah yang dipakai ketika membuat pernyataan gitu ya. Saya mikir-mikir ya, kok reaksinya seperti itu ya.
misalnya teman-teman saya ini membaca perikop yang dianalisis oleh Mei ya, soal memikul salib, mungkin cara kita merespon peristiwa itu agak lain. Meskipun ada beberapa ya quotes yang muncul ya, yang menurut saya mendekati ya pesannya Mei ini ya. Ketika dibom nggak menghujat tapi berdoa ya untuk korban dan seterusnya gitu ya. Ketika muncul ya kemarahan dan bahkan mungkin sampai pada level kebencian ya, orang Kristiani bicara tentang pengampunan. Nah, ini menurut saya sangat Markus ya. Jadi memikul salib itu menjadi bagian dari Kristianitas kita ya. Jadi salib itu tidak hanya ada di leher kita ya. Jadi aksesoris ya. Termasuk para suster dan frater, bruder ya, yang salibnya lebih besar daripada salib teman-teman kita yang lain ya. Salib itu untuk dipanggul ya, tidak untuk dikalungkan ya. Nah, mudah-mudahan ya, saya tentu ingin menghormati para suster, bruder, frater ya, yang memang diminta pakai salib setiap hari ya. Mudah-mudahan dengan menempatkan itu sebagai kalung ya, kita lalu bisa memanggul salib gitu ya. Amin ya. Oke, Mei, apakah ada pertanyaan? Soal yang naratif itu aja sih tadi, yang bingung aja apakah kita boleh masukkan relevansi dengan kehidupan sekarang gabungan dengan perikop yang saya ambil gitu aja. Boleh ya. Nah, itu bisa ditaruh di depan ya. Sekarang ini kita ada dalam situasi di tengah-tengah pandemi. Lalu situasinya seperti apa ya? Situasi yang berat. Mungkin pengalaman saya sebagai seorang Kristiani ini seperti pengalaman memanggul salib yang terjadi pada Yesus. Lalu Lalu Mei ya, saya pengen mencari inspirasi dari salah satu peristiwa di mana Yesus itu menubuatkan bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kita perlu memanggul salib dalam Injil Markus. Lalu Mei melakukan analisis ya terhadap perikop yang ada dalam Injil Markus ini. Nah, itu ya Mbak Mei. Jadi kita bisa mulai dari sesuatu yang dekat dengan hidup kita, lalu kita ke teks, atau kita mulai dari teks, lalu mendekatkannya dengan konteks hidup kita. Ya, jadi boleh dua arah ya, dari konteks sehari-hari ke teks, atau dari teks ke konteks sehari-hari. Dua-duanya boleh dipakai ya. Maksudnya boleh dipilih ya. Kalian akan lebih berawal dari teks dulu, lalu ke konteks hidup sehari-hari, atau berangkat dari konteks hidup sehari-hari, lalu ke teks ya. Kalau dari buku-buku tafsir, kemungkinan yang akan kalian temukan adalah dari teks ke konteks. Sementara dari pihak kita yang belajar, terutama di pendidikan keagamaan Katolik, kita berangkat dari konteks. Lalu kita mencari inspirasi dari teks. Ya. Nah, tapi dua-duanya boleh ya, boleh dipakai ya. Oke, begitu Yesi. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Romo, makasih. Oke ya, jadi Yesi mengusulkan kalau boleh sampai 700 kata. Mei, Romo, Mei. Oke, oh Mei. Mei, Romo. Oke, Mei, saya harus minta maaf ke kamu ya. Nanti kalau kamu ke Jogja, saya traktir lah sebagai permintaan maaf saya ya. Karena iya, karena saya belum menyebut nama Mei dengan hormat ya, keliru terus sama Yesi ya, dan siapa tadi yang pertama ya, Anunciata ya. Oke, makasih Mei. Silahkan, apakah masih ada yang mau berbagi perikop
atau bertanya juga boleh ya. Setelah 3 contoh yang diberikan oleh teman-teman kamu, apakah masih ada hal yang perlu diperjelas terkait dengan paper kalian? Kalian masih punya waktu yang panjang sekali ya, teman-teman, 6 hari. Kalian aja seringkali merasa ya, 1 hari itu masih bisa nulis panjang ya, apalagi ini 6 hari ya. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang masih mau sharing? Silahkan, saya tunggu ya. Saya mencoba mau sharing, Romo. Oke, silahkan. Share screen ya. Ya, ini Romo. Oke ya. Silahkan. Kamu mau mengangkat tema apa ini? Ini saya ngambil Natania. dari Filipi 1, Heeh. ayat 1 sampai 11, yaitu ucapan dan doa syukur dari seorang Paulus. Kira-kira perikop ini apa ya? Mengapa sih kita perlu apa ya? Mengucapkan doa syukur? Mengapa ini menurut kamu, menurut Nathaniel penting ya? Seperti Mei ya. Nah, saya sekarang mencoba mengingat namanya Mei ya. Kalau menurut saya pada zaman sekarang ini kayak orang tuh bersyukur cuman kalau seneng doang. Kalau cuman udah sedih doang gitu loh, Romo. Kalau udah sedih terus dikasih kesenangan gitu baru bersyukur. Padahal dalam Paulus di Filipi ini diajarkan bahwa kehidupan kita tuh sebenarnya Tuhanlah yang bekerja seperti itu. Jadi kita setiap hari jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur seperti itu, Romo. Oke ya, jadi dalam hidup kita sehari-hari ini mulai dari konteks ya, teman-teman, bahwa ternyata gratitude ya, sikap syukur itu ternyata seringkali dalam hidup kita itu kondisional ya, penuh syarat ya. Jadi kita hanya bisa bersyukur kalau saya dapat ini. Nah, itu lalu itu belum menjadi sebuah sikap rohani ya. Jadi dalam segala perkara ya, baik saya mendapatkan berkat atau saya mungkin mengalami sebuah peristiwa tertentu dalam hidup saya, kita sikap syukur itu selalu menjadi kata yang besar ya. Tidak mudi ya. Jadi kalau banyak berkatnya bersyukur ya. Kalau kita merasa berkatnya kurang lalu ngomel ya. Nah, itu apa? Misalnya itu konteks ya. Oke, lalu Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi, poin apa yang menurut Nathaniel penting terkait dengan doa syukur, juga mungkin sikap kita yang kadang-kadang ngomel-ngomel ya. Ya, ini menurut analisis saya, Romo. Jadi Paulus dalam ayat 1 sampai 11 ini tuh mengajarkan tentang kerendahan hati Paulus, lalu Paulus menjajarkan diri dengan Timotius, dan lalu Paulus menganggap hal-hal baik dalam diri orang Filipi merupakan pekerjaan Allah sendiri, bukan pekerjaannya sendiri, lalu mengajarkan kita tentang kasih, seperti itu, Romo. Oke, lalu kalau terkait dengan tadi ya, soal konteks yang kamu angkat, kira-kira bagian mana yang punya kaitan dekat dengan konteksnya? Apakah kerendahan hati, kesejajaran diri dengan Timotius, hal-hal baik itu merupakan pekerjaan Allah? Mungkin yang poin Kasih. pertama sama poin ketiga sih, Romo. Kerendahan hati sama hal-hal baik tadi. Oke, nah itu Nathaniel ya. Karena yang paling penting dari perikop yang kamu ambil adalah pada poin yang pertama dan ketiga, maka bagian yang kedua dan keempat tidak perlu kamu tulis. Oh, ya, Kamu Romo. fokus saja pada
Yang pertama, karena menurut saya itu yang paling tepat ya, memang ya. Jadi untuk bisa bersyukur itu orang perlu kerendahan hati. Karena apa? Yang menjadikan kita punya alasan untuk bersyukur itu bukan sesuatu yang dari diri kita, melainkan saya mengalami bahwa Allah itu bekerja dalam hidup saya ya. Dan nanti lalu dihubungkan dengan poin yang ketiga ya. Jadi menurut saya Nathaniel, poin yang kamu angkat 2 saja ya. Itu gampang Romo. diingat ya. Ya, Romo. Siap. Yaitu kerendahan hati Paulus, dan yang kedua, nah ini menariknya ya nanti, satu kerendahan hati Paulus, yang kedua adalah yang terjadi pada jemaat di Filipi ya. Jadi setelah Paulus kita omong dari sisi yang umat Filipi ya, bahwa segala kebaikan yang ada dalam jemaat itu adalah pekerjaan Allah. Jadi nanti dalam teologi, nah ini mumpung kalian masih semester 2 ya, saya ingin mengutip kata-kata penjahat di atas salib Yesus ya, yaitu ingatlah aku ketika nanti kamu ada di Firdaus ya. Ya, mudah-mudahan kalian nanti ingat ya kalau kalian sudah ada di semester atas ya. Akan perkataan Romo Andalas ya sebelum wafatnya ya. Yaitu nanti dalam teologi akan ada debat ya yang sangat santer ya, yang sangat greget ya antara pekerjaan manusia dan rahmat Allah. Nah, ini cocok banget ya dengan perikop ini ya. Bahwa kadang-kadang orang itu lupa bahwa segala hal yang baik itu adalah pekerjaan Allah. Terutama dalam masyarakat yang sangat menekankan ini ya, achievement manusia, prestasi manusia, kadang-kadang kita melupakan bahwa Allah itu turut campur dalam keberhasilan kita. Bahwa di setiap kesuksesan laki-laki tidak hanya ada istri di belakangnya, melainkan kalau dari sisi pendidikan, di setiap keberhasilan laki-laki ada Allah di belakangnya. Di setiap keberhasilan perempuan, di belakangnya tidak hanya ada laki-laki, tetapi ada Allah di belakang. Nah, kira-kira gitu teman-teman kalau kita buat quotes yang lebih kekinian ya. Oke, Nathaniel, terima kasih ya. Menurut Ya, saya terima kasih tema Romo. kamu menarik ya. Iya Romo, terima kasih. Dan welcome to theology ya. Dengan paper ini kamu sudah masuk dalam pengantar teologi ya. Ya, siap Romo. Iya, ini nanti akan jadi debat yang sangat menarik dalam teologi ya. Oke, terima kasih Nathaniel ya. Nah, siapa tahu nanti masa depanmu jadi teolog ya. Menggantikan saya di pendidikan ya, jadi dosen ya. Syaratnya cuma 2 kok Nathaniel untuk jadi dosen di pendidikan itu ya. 1 cakep, 2 cakep ya. Nah, nanti kamu cek ya. Apakah 2 syarat itu kamu memenuhi ya? Oke, cukup teman-teman untuk pagi hari ini, atau masih ada yang mau tanya atau sekarang kita coba aja ya. Apakah masih ada yang harus ditanyakan? Jadi batas atas paper kalian 700 kata. Mbak Mei mau menambah 750 atau 800? Cukup? Udah Romo kebanyakan. Oke. 700 kata, teman-teman. Jadi kalian boleh menambah 200 kata lagi kalau kalian masih di bilangan 500 ya. Tapi tidak harus juga nulis 700 kata semua ya. Teman-teman yang merasa 500 sudah cukup Romo ya. Tetap 500 ya. Paling bawah 500, paling atas 700. Suster Rensilinda Julita, ini serius sekali ya, tidak bergerak-gerak seperti patung ya dari tadi ya. Ada pertanyaan, Suster? Sambil menunggu Suster mengetik ya. Bernadetta, Aprilia, ada pertanyaan? Nggak ada?
Mbak Cindy Francisca Boru Tarigan. Pertanyaan saya itu mengenai metode analisis apa itu yang pertama Rum? Selain naratif, aku memang ambil naratif tapi historis kritis itu seperti apa Rum? Soalnya saya kurang mengerti, jadi mudah mungkin naratif, tapi mana tahu lebih mudah untuk historis kritis. Iya, apa? Ini bedanya suara Medan ya. Suara Medan itu di beberapa kata itu Medan banget ya. Kita yang Jawa, lucu banget ya. Ini Cindy Francisca ya. Metode historis kritis ini sebenarnya hampir di semua buku dipakai ya. Nah, karena istilahnya susah, kadang-kadang orang tidak terlalu menyebut ya, tapi sebenarnya di dalam metode naratif pun kadang-kadang historis kritis ini juga tetap dipakai ya, meskipun tidak penuh ya. Maka sebenarnya buku-buku yang ada tersedia itu kebanyakan malah historis kritis ya. Jadi misalnya ya, nanti kalau misalnya teman-teman membaca Injil Markus ya, kapan Injil Markus itu selesai? Pada ayat 10 atau pada ayat, saya sekarang buka ya, karena saya nggak hafal ya Injil Markus ya. Sekarang ya, saya coba buka. Nah, padahal saya udah benar tadi mikirnya ya. Ataukah ayat 8 atau ayat 20? Nah, nanti kalau misalnya kita menggunakan pendekatan historis kritis, salah satunya adalah beberapa ahli kitab suci mengatakan sebenarnya Injil Markus itu selesai di ayat 8, tidak di ayat 20. Dan ayat 9 sampai ayat 20 itu adalah ayat-ayat yang ditambahkan oleh editor ya. Nah, itu misalnya adalah metode historis kritis ya, Cindy ya. Jadi bagaimana teks itu terbentuk. Lalu misalnya kalau kalian menafsirkan Injil Matius misalnya, apakah Matius itu mengikuti materinya dari Markus atau tidak? Ya, itu adalah salah satu historis kritis ya. Lalu hal-hal yang diubah oleh Matius dari Markus apa ya? Hal-hal yang ada di Markus dan kemudian materi baru yang ditambahkan dalam Matius apa? Ya, itu adalah historis kritis ya. Cindy ya. Nah, ini terutama untuk kita, tidak hanya kalian ya, terutama yang belajar pada semester awal kitab suci, ini mungkin metode yang rumit banget. Saya aja kadang-kadang kalau ketemu buku-buku tafsir seperti itu, saya segera baca cepat-cepat ya. Karena kadang-kadang jatuh dalam keruwetan tafsir itu ya. Dan diskusinya panjang gitu, kadang-kadang saya karena nggak sabar ya, saya langsung kesimpulannya apa sih dari diskusi itu ya. Karena memang metode historis kritis itu ya memberikan perhatian pada sisi yang historis dari teks itu ya. Bagaimana terbentuknya ya. Sementara kalau naratif itu ya teks yang ada pada kita sekarang yaitu kita tafsirkan ya, kita nggak usah tanya-tanya ya bagaimana teks itu terbentuk, apakah mengalami editing ya dari macam-macam tangan ya. Siapa yang kontribusi pada bagian itu, siapa yang kontribusi pada bagian yang lain, itu historis kritis senang banget ya. Sementara metode naratif itu ya sudah, teks yang ada pada kita terima, yuk kita tafsirkan. Dan nanti bisa memberikan perhatian pada tadi misalnya Yesi ya, pada hubungan antar pelaku ya. Bahwa ada relasi yang berkembang antara guru dan murid ya, hubungan yang lebih relasional, bukan hubungan berdasarkan informasi-informasi ya, tidak tahu banyak tentang Yesus, melainkan kenal Yesus. Jadi itu hubungan yang relasional ya.
Meskipun bisa jadi ya, setiap kali kalian memberikan komentar di grup itu ya, saya mulai mempelajari kalian satu demi satu ya. Apa yang diposting, ya ada yang sedih-sedih terus ya, ada yang mencoba ketawa terus ya, ada yang apa ya, pokoknya macam-macam lah dari kalian ya. Saya mencoba mencatat satu demi satu ya. Oh, Bonifasius itu orangnya kayak gini ya, dari postingan-postingannya itu ya. Ada yang suka joget-joget terus ya apa. Terus apalagi saya memberikan perhatian ya, yang setiap kali postingan apapun yang saya unggah ya, reaksinya selalu menangis, membayangkan betapa pokoknya sinetron Indosiar banget lah. Wah, gila ya ini. Sudah menjadi referen hidupnya ya, pokoknya aku menangis terus ya. Itu ya, jadi bisa jadi misalnya dalam kasus papernya Yesi ya, orang mulai dari pernyataan-pernyataan, mulai dengan tahu tentang Yesus, lalu kemudian orang diajak untuk kenal Yesus. Maka nanti dalam salah satu perikop Injil kita juga menemukan ya, ketika Yesus itu merasa ada orang-orang yang kok kayaknya nih ngikut aja ya, kepo banget sih. Makanya Yesusnya kan tanya ya, kamu lagi cari siapa? Dan pertanyaan para muridnya adalah, Guru, di mana kamu tinggal? Saya pengen lebih kenal kamu ya. Maka murid-murid itu nginep di rumahnya Yesus ya, agar lebih kenal siapa itu Yesus. Oke, begitu Suster Juwita Gultom ya. Apakah ada pertanyaan, Suster? Oke, jelas teman-teman atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, saya hari ini kayaknya baru lihat Nathaniel ya. Ada videonya ya. Iya. 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 Cakep ya Nathaniel ya. Enggak jauh-jauh lah dari saya ya. Yang penting kalimat kedua itu. Seperti Bonifasius juga. Oke, gitu teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, kalian boleh posting di grup ya. Tidak usah takut ya. Nanti kalau saya posting teman saya nyalin Romo ya. Jangan khawatir teman-teman ya. Saya punya alat untuk mendeteksi ya, mana tulisan yang asli dan mana yang ngopi ya. Ya, dan jangan khawatir kalau teman yang ngopi dapat nilai lebih baik ya, pasti akan ketahuan ya. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, good luck dengan UTS kalian. UTS kalian ini istimewa sekali ya. Hanya satu hari setelah Paskah ya. Nah, jangan-jangan setelah Paskah masuk UTS jadi Prapaskah lagi. Mudah-mudahan tidak ya, tetap Paskah ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing. Nathaniel, Mbak Mei ya, lalu Mbak Yesi dan Mbak Maria Anunciata dan yang lain-lain. Saya tahu ya kalian pengen semangat sekali sharing ya, tapi waktulah yang memisahkan kita. Tetapi tidak harus diakhiri dengan referen ya. Ku menangis membayangkan betapa dan seterusnya. Oke, good luck teman-teman untuk UTS kalian. Sampai ketemu di grup ya. Dan tetaplah ya, kalau referen kalian ku menangis, tetap postinglah ku menangis ya. Tidak usah diubah karena pertemuan ini. Oke, good luck teman-teman. Juga untuk mata kuliah lain ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Romo. Ya, Terima kasih, Romo. sama-sama. Terima kasih, Romo. Yuk.